Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nurul Fajrin dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proposal pendirian BMT Amanah Bersama. Yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang didirikannya BMT Amanah Bersama yaitu bermula diadakannya temu kangen alumni dari Prodi Perbankan Syariah khususnya kelas B. Yang terdapat di situ banyak dari alumni yang belum bekerja dan belum mempunyai pekerjaan. Dari situ para alumni yang lain mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu dengan mendirikan BMT atau Baitul Mal wal Tabligh. Di sisi lain, zaman sekarang ini banyak perorangan, yayasan maupun organisasi lainnya yang bingung gimana cara menempatkan atau menampung duitnya tersebut. Selain itu juga banyak pemilik usaha mikro yang bingung mencari pinjaman kemana-mana. Akhirnya dengan adanya BMT Amanah Bersama ini bisa menjembatani kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang surplus dana namun tidak memiliki keahlian untuk mengelola dananya tersebut, dan sebaliknya. Dengan didirikannya BMT Amanah Bersama ini dapat diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang modern dan efektif dalam menampung dan mentasyarufkan dana yang berasal dari infak, sodaqoh, dan zakat. Untuk alamat pendirian BMT Amanah ini insya Allah akan didirikan di Jalan Pencangaan Google kilometer 1 RT 5 RW 1, tepatnya yaitu di Desa Troso, Pencangaan Jepara, Kardro. Selanjutnya visi dan misi dari BMT Amanah Bersama yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mandiri. Untuk misi dari BMT Amanah Bersama salah satunya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang mampu memberdayakan ekonomi mikro syariah sehingga menjadikan umat yang mandiri. Kemudian untuk bentuk perusahaan dari kami pastinya yaitu berbentuk badan usaha baik koperasi maupun BMT. Untuk modal perusahaan dari BMT Amanah Bersama untuk pendirian BMT ini harus minimal terdiri dari 20 orang dan dananya secara real memberikan dana yaitu kurang lebih Rp 100 juta. Dan dana tersebut itu berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok dari para pendiri, kemudian simpanan khusus yang beberapa anggota yang memiliki dana yang lebih. Yang selanjutnya yaitu tentang manajemen dari perusahaan BMT Amanah Bersama. Manajemennya yang pertama itu terdiri dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada Dewan Komisaris. Yang terakhir juga ada direksi. Kemudian dari struktur organisasinya, yang pertama dari pengurus. Pengurus terdiri dari ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kemudian dari pengawas, yang pastinya yang pertama dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kemudian dari Dewan Pengawas Manajemennya, yang terakhir dari pengelolanya. Dari pengelola terdiri dari ada customer service, kemudian ada teller, yang ketiga ada akun officer, dan yang terakhir ada funding officer. Kemudian dari produknya, dari BMT kami memiliki dua produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Yang pertama dari produk simpanan, ada beberapa macam dari produk simpanan. Yang pertama ada si Rela, namanya unik kan? Ya pastinya. Si Rela ini adalah simpanan sukarela lancar. Si Rela ini merupakan simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip syariah, di mana prinsip ini dari sohibul mal atau pemilik dana akan diperlakukan sebagai investasi oleh mudorid, yaitu pengelola dana.
Nah, BMT pastinya akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, produk dari simpanan ada si suka, yaitu simpanan sukarela berjangka. Nah, simpanan berjangka ini juga berdasarkan dengan prinsip mudharabah, di mana prinsip ini juga sama antara sohibul mal, yaitu pemilik dana, dengan mudharib sang pengelola dana. Si suka hampir sama dengan si rela, di mana BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah juga. Kemudian dari fasilitas dari si suka ini ada fasilitasnya. Yang pertama ada bebas biaya administrasi. Kemudian juga bagi hasil ini juga berlaku sama dengan si rela juga. Selanjutnya yang ketiga dari produk pembiayaan ada si sidik. Nah, si sidik ini merupakan pembiayaan, yaitu berupa biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan dengan prinsip wadiah yad domama, yaitu antara sohibul mal menitipkan dananya kepada BMT, di mana kemudian dari dana tersebut sohibul mal akan memanfaatkan dana tersebut. Si sidik mempunyai dua produk juga, yaitu si sidik platinum dan juga si sidik plus. Nah, si sidik platinum ini merupakan simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah yang berumur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian si sidik plus ini merupakan simpanan yang dilakukan dari awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar, yaitu Rp 50.000. Kemudian penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan. Proses selanjutnya dari simpanan yaitu ada si haji, merupakan simpanan umroh dan haji. Simpanan ini merupakan simpanan yang berupa haji dan umroh. Simpanan ini juga dikelola dengan menggunakan dasar prinsip mudharabah. Yang terakhir dari produk pembiayaan dari BMT Amanah Bersama ada produk si akur, yaitu merupakan simpanan akikoh dan kurban. Simpanan akikoh dan kurban ini juga berdasarkan dengan prinsip mudharabah. Ada beberapa fasilitas dari produksi akur ini. Yang pertama, setoran menggunakan uang rupiah, ya pastinya itu. Yang kedua, ada setoran awal sebesar Rp 100.000. Yang ketiga, setoran selanjutnya sesuai dengan pilihan jangka waktu. Yang keempat, setoran dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya. Yang keenam, tidak dapat dilakukan penarikan sampai dengan berakhir masa perjanjiannya. Yang ketujuh, biaya penutupan rekening karena batal mendapatkan denda Rp 25.000. Selanjutnya ada produk pembiayaan dari BMT Amanah Bersama. Ada beberapa produk dari pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini merupakan produk dari pembiayaan BMT Amanah Bersama. Produk ini diperuntukkan bagi calon anggota atau anggota yang memerlukan dananya atau tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah, yakni dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama dari awal. Kemudian bidang yang dilayani dalam hal ini, produk ini maksudnya, yaitu pertanian, perdagangan, perikanan, maupun yang lainnya. Yang kedua, yakni pembiayaan pengadaan, yaitu jual beli barang. Dan produk pembiayaan ini merupakan produk pelayanan dari BMT Amanah Bersama yang diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota yang membutuhkan barang untuk aktivitas sehari-hari.
dengan menggunakan prinsip akad, yaitu akad mudharabah, yakni disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Produk pembiayaan yang terakhir yaitu produk pembiayaan kebajikan. Nah, produk ini merupakan produk layanan dari BMT Amanah Bersama yang diperuntukkan bagi calon anggota maupun anggota yang bertujuan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad Qardul Hasan. Nah, pembiayaan ini sumber dananya berasal dari BMT Amanah Bersama. Selanjutnya tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, kegiatan CSR dari BMT Amanah Bersama ini menuju pada bidang sosial, yaitu tentang perorangan. Adapun bagian yang dituju dari CSR BMT Amanah Bersama ini yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga kemasyarakatan. Dari bidang pendidikan yang dilakukan dari BMT Amanah Bersama yaitu mencakup dari pesantren dan juga dari kajian agama. Yang terakhir tentang proyeksi keuangan dari BMT Amanah Bersama. Yang pertama dari proyeksi permodalan dulu. Ya. Proyeksi permodalan ini, modal dari BMT Amanah Bersama ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan khusus dan simpanan wajib. Dari simpanan pokok terdiri dari 60%, yaitu 60 juta rupiah. Simpanan pokok khusus terdiri dari 15%, yaitu 15 juta rupiah. Dan simpanan wajib terdiri dari 25%, yaitu 25 juta rupiah. Dari simulasi potensi pendapatan. Nah, dari simulasi pendapatan dari BMT Amanah Bersama ini, yang pertama dari penggendapan dana, keuntungan yang diperoleh dari BMT Amanah Bersama ini sebesar 70 juta rupiah. Kemudian dari pendapatan pembiayaan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 1.120 juta rupiah. Kemudian total yang diperoleh keuntungan dari BMT Amanah Bersama yaitu sebesar Rp 1.190 juta rupiah. Oke ya, mungkin itu penjelasan tentang proposal pendirian BMT Amanah Bersama. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.